Assalamualaikum Soulmate. Yeay, jumpa lagi bersama Mimi, Cindy, Assalamualaikum. juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Di podcast Masalah? Emang ada. Emang ada? ternyata ya. Nah itu yang kita mau tahu. Masalah emang ada masalahnya gitu. Nah di episode kali ini kita akan mengangkat tema yang kurang lebih lagi banyak banget yang bahas dan mungkin sama kayak kita ya, agak terganggu. Aku gitu sih terganggu sih. Kamu terganggu? Aku terganggu. Berarti jadi ada masalah ya? Kalau kamu masalah ya buat terganggu aku ya jadinya Iya, karena iya. aku Nah, terganggu. Tuh, nah mungkin bukan cuma kamu Sin yang terganggu, bisa juga mungkin soulmate lain juga bisa ada juga yang kayak kamu nih ngerasa terganggu. Jadi Oke. sih. Jadi kita langsung aja ya soulmate tanya, kenapa sih Cindy ini lagi terganggu dengan apa dia? Iya. Silakan Sin, silakan. Cindy sering sekali terganggu rupanya Mbak Inka. Aduh gimana. Karena nggak sadar ya. Jadi banyak masalah ya. Jadi banyak bener masalah. Aduh bener Apa-apa deh. keganggu. Iya makanya aku keganggu. seneng banget nih. Aku ada di podcast ini bisa belajar sama Mbak Inka buat bagaimana sih ini masalah aku tuh. Ya bener sih emang masalah aku sendiri. Cuman ini ya Mbak ya. Aku tuh lagi terganggu belakangan ini melihat berita-berita di sosial media, ya di berita-berita lah gitu. Mengenai orang-orang yang suka flexing. Apa itu flexing? Aku nggak Itu tahu. Mbak, itu flexing Apa tuh suka tuh? pamer-pamer harta, kekayaan gitu. Oh, Iya, maksudnya iya, di Tapi sebenarnya filmin gitu. ya di sosial medianya dia Oh. posting lah punya barang bagus. Apa Oh, pokoknya oke. kalau bahasa spiritual boleh ngecap dikit ya. Ria. Oh, Iya. Itulah. Sebenarnya sih emang bener juga ya. Dia yang ria kenapa aku yang terganggu ya Mbak? Aneh sih. Tapi gimana Mbak? Gimana faktanya Mbak? gitu ya, terganggu faktanya ya. Faktanya aku Iya, terganggu. padahal kita tahu ya, Iya. Sin, sebenarnya Gimana kan sih, hak-haknya Mbak? Aku dia harus tuh. gimana? Ya kan kembali lagi kita selalu harus ingat bahwa sesuatu itu kita anggap masalah tergantung persepsi kita, persepsi yang kita miliki. Bukan orang miliki gitu kan. Nah sekarang Cindy kenapa sebel ngelihat orang-orang yang seperti itu? Karena menurut Cindy, Menurut aku seharusnya kan nggak usah pamer-pamer. Kaya ya kaya aja. Ngapain pamer-pamer gitu loh kalau aku. gitu, ya kan. Jadi ketika persepsi kita harusnya kan nggak pamer-pamer gitu ya kan. Begitu orang pamer kan Jadi sebel aku. jadi sebel gitu. Nah kan kembali lagi sudut pandang tuh kan ada 3 ya kan. Ada sudut pandang lingkungan, ada sudut pandang positive thinking, ada juga sudut pandang spiritual. Nah, kita kan sekarang pengen di sini nih kan gimana sih caranya ngelihat itu kita nggak terusik gitu, benar nggak sih? Iya. Pengennya gitu ya. Aku pengennya nggak terusik. Pengennya nggak terusik. Iya benar. Berarti kalau kita pengen nggak terusik kan kita harus melihat dia itu benar. Benar nggak sih? Iya. Kalau sih ya. kita anggap dia salah berarti kita terusik dong. Iya. Jadi aku harus melihat itu benar. Ya benar. Iya. Kan? Nah, sekarang kembali lagi. Tadi kan si Mimi udah bilang nih ria gitu. Sekarang aku mau tanya nih. Aku mau cerita dulu nih. Ya. Satu saat nih, satu kali tuh kita pernah ya kumpul-kumpul keluarga. Kumpul-kumpul alumni gitu. Nah, kita punya temen di alumni itu yang kerjanya cuma gini. Kalau lagi bawa ini, dia cuma gini. Tahu nggak nih, tas gue berapa nih gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga satu kali kita pernah pergi kerja sosial. Kerja sosial pergi kemana gitu. Kalau nggak salah kita pergi kalau nggak salah tuh kita ke bawah kolong jembatan. Nah waktu kita pergi ke bawah kolong jembatan ada temen yang emang dia memang dia punya gitu istilahnya ya. Nah terus dia tuh baik banget dia bagi-bagi ini bagi-bagi itu. Tapi dia waktu datang dia tuh pakai jamnya tuh Rolex yang ada berliannya gitu. Terus pakai tasnya gitu. Terus ada temen yang ngomong, itu apaan sih tuh orang nih pakai pamer-pamer katanya gitu. Kenapa? Iya tuh pakai jam Rolex kan kita lagi kersos. Masa lagi kersos pakai jam-jam mahal sih? Harusnya kan biasa-biasa aja gitu. Oh gitu. Suatu ketika berapa bulan kemudian gitu, kita lagi ngobrol, dia cerita yang pakai jam Rolex itu. Dia bilang gini,
aduh jam gue rusak. Padahal jam gue cuma satu-satunya itu, gue nggak punya jam lagi. Oke. Jadi di situ kelihatan ya, aduh iya. prasangka buruk tuh kejahatan banget ya, jahat Mbak bener ya. gitu ya. Ternyata seseorang tuh tahu ya kalau orang itu ria cuma dia sendiri. Iya ya Kita tuh Mbak nggak ya. tahu gitu, cuma dia sama Tuhan. Jadi kalau aku sebel berarti aku prasangka buruk ya Mbak? Enggak juga, tapi memang bukan urusan kita. Oh Jadi iya ya. melihat seseorang itu dia ria atau enggak sebenarnya cuma orang itu yang tahu sama Tuhan. Kita nggak bisa tahu. Oh. Nah, ketika kita menilai orang, hati kita kotor. Pantesan aku nggak enak ya Mbak rasanya. Iya, kalau hati kotor, kita jadi sulit ngelihat kebenaran gitu. Itu rupanya Iya, ya Mbak. jadi memang seringkali orang menggunakan, kan aku waktu sebelum ini aku udah bilangnya bahwa spiritual tuh sudut pandang tuh untuk aku gitu, bukan untuk menilai orang, bukan untuk mencermati perilaku orang. Kenapa gitu? Karena kita tidak mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Itu dia. Kita hanya mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, ketika kita menilai orang, hati kita kotor. Gitu. Aduh. Jadi apa ya yang mesti kita lakukan Iya. kalau misalnya ngelihat seperti itu? Kan sekarang lagi viral tuh Mbak, begitu. Banyak sekarang, banget gitu iya. ya. Tapi kan sebenarnya urusan kita banyak. Dibanding kita ngurusin orang, kan lebih baik kita memperbaiki diri gitu ya. Nah, caranya gimana? Kalau ada orang seperti itu ya kita minta tolong aja sama Tuhan. Tahu, ya Allah lindungilah aku dari hasutan setan diriku sendiri yang mengajak menilai orang. Oh Kan iya kita dibekali benar. senjata pamungkas, ta'awudz, auzubillah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Itu kan senjata pamungkas supaya kita tidak terhasut mengotori hati kita dengan menilai orang. Kerjaan kita banyak sebenarnya. Kita misalnya bisa jadi kita mesti ngurusin suami, mesti masak, mesti ini. Kalaupun lihat medsos, ya lihatlah yang tidak membuat kita menilai orang gitu. Karena spiritual itu untuk merubah aku, bukan untuk merubah orang. Jadi yang sabar siapa? Ya aku. Yang masuk surga, yang pengen masuk surga nggak? Mau. Siapa yang pengen masuk? Aku. Jadi yang harus taat siapa? Aku. Yang nggak boleh ria siapa? Iya aku. Kenapa ngurusin orang? Jadi sebenarnya itu semua tergantung kita. Aku yang mau masuk surga, ya aku yang harus taat, aku yang harus sabar, aku yang harus ikhlas, aku yang harus nggak bergunjing. Iya ya, semuanya aku ya. Semuanya aku. Nah, kebanyakan di kita nggak ngerti keperuntukan spiritual. Jadi kita selalu spiritual tuh, nih kamu jangan gini, kamu jangan gini, kamu jangan gini. Tapi kita nggak bener. Nah gitu. Kitanya nggak bener. Jadi akhirnya nanti orang-orangnya tercerahkan, dia masuk surga, nanti kita kemana? Ya. Nah gitu, cuma gara-gara tuh persepsi. Aduh benar ya. Makanya persepsi tuh harus, pokoknya begitu ngerasa nggak enak, berarti kita ada persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Makanya Tuhan tuh baik banget deh sebenarnya. Ngasih semua yang nggak enak di depan kita, cuma tujuannya kita, ya. membantu kita merubah persepsi. Karena kita nggak tahu kalau kita punya persepsi yang salah tuh kita nggak tahu. Iya Mbak, benar. Ya, kita taunya pada saat ada kejadian, ada peristiwa. Contoh nih ya, dulunya dia jadi dewan mengurus masjid misalnya, ya kan? Dia jadi dewan pengurus masjid. Lalu dia nggak pernah yang namanya korupsi. Apa yang mau dikorupsi? Orang cuma kelencengan itu kok sedekahan masjid kan, sedekah untuk masjid. Dia apa yang mau ini gitu. Tapi begitu dia jadi menteri, dia korupsi. Jadi dia nggak tahu kalau dia belum punya. Tapi begitu ada kesempatan, di situ memang ada hasutan. Gitu. Nah memang di situ Tuhan menguji kita dan kita tuh memang disuruh mencabut persepsi. Misalnya dulunya dia tuh cuma jadi misalnya seseorang tuh jadi
lurah gitu. Kalau datang kan jadi lurah ketemu gitu, assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan. Terus dia jadi naik pangkat jadi camat, dia masih assalamualaikum. Begitu jadi gubernur, dia nggak ketemu lagi assalamualaikum. Yang dia kenal cuma waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Pertanda apa? Ya ternyata kualitasnya dia nggak tahu kalau dia nggak punya persepsi bahwa semua manusia itu sama gitu, misalnya gitu. Karena kita tuh diciptakan untuk ibadah gitu ya, artinya menjalankan kehendak Tuhan, menjauhi larangannya. Harusnya sebaik-baik manusia betul memang yang paling paling banyak paling bagus kualitasnya dalam pengabdian dia. Jadi yang paling sukses sebenarnya kan bukan jabatannya, tetapi yang paling hebat pengabdiannya pada Tuhan. Paling banyak menjalankan keinginan-keinginan Tuhan. Jadi kalau kita gini nih, kita nih berjilbab, terus kita sholat, gitu ya. Sekarang aku tanya nih, kita sholat, tapi kita nggak puasa, gitu ya. Kita sholat tapi kita nggak puasa, kita nggak puasa, kita jarang berdoa gitu. Itu taat nggak? Enggak. Sekarang kita sholat, kita puasa, tapi kita marah. Enggak juga. Taat nggak? Berarti kan belum berhasil. Lalu kita sholat, berdoa, kita puasa di bulan Ramadan, kita sabar, tapi kita rentenir. Nggak taat juga ya. Nah, terus kita sabar, kita nggak jadi rentenir, kita berdoa, kita sholat, tapi kita bohong. Enggak juga ya. Bayangin begitu banyak persepsi yang harus kita samakan dengan pedoman hidup. Iya. Jadi kita nggak akan pernah benar kata Rasulullah. Belajarlah dari buaya hingga liang lahat. Sebegitu banyaknya aturan main. Makanya kita nggak bisa kepedean kita pasti masuk surga. Kenapa ya? Udah berjilbab, udah sholat, tapi di rumah ngezolimin anak, ngezolimin ART. Ya udahlah, nggak bisa dong Nggak kita. taat ya, Mbak. Iya gitu. Duh, serem juga ya. Gitu sih, itu karena Benar-benar. persepsi. Itu karena semua karena persepsi yang Tidak. Gitu. Sehingga sulit gitu. Hmm. Akhirnya apa? Setiap saat masalah, ada masalah. Nih kita bicara hari-hari. Pagi bangunin anak aja jadi masalah. Nak bangun, ya mah 5 menit. Nak bangun, ya mah setengah jam. Nak bangun, itu udah jadi masalah tuh. Iya. Itu baru bangunin anak. Iya. Belum lagi mbak gitu ya. Tolong ya air panas. Tunggu Bu. Belum lagi setrikaan, angus. Belum lagi nanti udah 1 jam, 2 jam. Nah nggak bangun juga. Nggak gitu. Itu kan masalah. Apa itu masalah semua. Iya betul. Nah kalau kita nggak berhasil paham dari mana asal muasalnya masalah. Wah nggak bisa. Walaupun nih misalnya ada nggak orang yang sholat, dakwah tapi marah-marah gitu. Ada nggak? Nah kan itu kan berarti belum berhasil menjadikan spiritual itu menjadi kebenaran spiritual jadi persepsi dia. Nah, jadi walaupun kita pinter nih kan kita belajar agama nih dari SD, sampai kuliah tingkat 1 ya. Coba kalau kita sekolah nih 17 tahun lah jadi sarjana ya kan SD 13 tahun terus sarjana 4 tahun deh 17 tahun gitu udah jadi tuh sarjana hukum. Iya. Tapi kita belajar agama sampai sekarang nggak sabar-sabar tuh nggak lulus dong berarti. Iya, betul nggak? Iya, Nah, apa yang salah ya Mbak? nah pertanyaannya susahan mana kalau gitu? Jadi sarjana hukum jadi sarjana apa sabar? Jadi Susahan sabar. susahan jadi sarjana. Satu susahan sarjana hukum, satu susahan sabar. Sampai sekarang masih belajar apa? Aku belajar apa? Sabar kan? Belajar sabar. Sarjana hukum udah dapat kan? Udah. Berarti susahan mana? Sabar. Sabar. Nah sekarang gini,
kenapa sesuatu yang kita bilang susah. Nih waktu mau jadi sarjana hukum nih kuliah. Angin, geledek, badai, sakit. Pokoknya mau kuliah. Biar apa? Biar lulus. Nah sekarang kita bilang sabar lebih susah jadi sarjana. Kenapa gitu seada-adanya? Iya ya. Kan harusnya Jangan ada undangan pengajian mendingan tidur ya Mbak. Gitu ya. Gitu. Kan ada nggak jadi prioritas. Nggak jadi prioritas jadinya. Padahal tanpa belajar kita nggak ngerti gitu. Aduh. Jadi sebenarnya sih kebenaran ini bukan kebenaran spiritual ini semua orang bisa menerima kok. Kan betul. Selama mau ya. Kan betul ya, bener nih kalau aku nanya. Betul nggak sih kalau orang sombong tuh sebenarnya dia yang tahu? Kan betul. Bukan rekayasa kan? Iya sih. Ya kan bahwa misalnya ya kan? Iya betul. Betul nggak? Iya bukan rekayasa, bukan positive thinking loh. Iya. Bukan. Ini apa adanya. Yang tahu kalau saya sombong kan cuma saya. Teman saya. Betul. Emang Mimi tahu. Jadi ketika kita nih, ya kita ngerti. Ketika kita bilang orang itu sombong, kita sedang prasangka buruk. Aduh ngeri ya. Jadi gampang. Nah, iya. Jadi pada saat itu kayak tadi kan berasa ya prasangka buruk itu suatu kejahatan. Iya ya, tadi cuma jam satu-satunya ya. Nah kalau kita ngerti itu kita jadi gampang. Kita nggak mau lagi prasangka buruk. Soalnya apa? Prasangka buruk sama manusia yang kelihatan gini, kita nggak bisa apalagi prasangka baik sama Allah ya nggak kelihatan. Susah loh. Ke situ ya ke dia situ Mbak, ya. jadinya kaitannya latihannya selain kita merubah si sudut pandang itu merubah sudut pandang. Ya mudah-mudahan gitu, ya. Ternyata Iya, jadi mudah-mudahan gitu ya. Cindy jadi ketemu sudut pandang yang membuat ini jadi nggak masalah bahwa memang yang tahu ria seseorang itu cuma diri sendiri. Kenapa kita mesti terganggu? Iya ya. Kan kita nggak mempertanggungjawabkan dia. Itu dia ya sudut kita pandang itu. Banyak yang harus kita pertanggungjawabkan nggak kita kerjain. Misalnya ya bikin minum teh buat suami. Sibuk sosmedan itu kita. Ya. Aduh benar sih Mbak. Aduh benar banget. Aduh malu deh aku. Iya benar sih banyak. Itu. Aduh itu balik ya. Gila ya, balik lagi ya sudut pandang tuh. Aduh luar biasa ya Mbak ya. Soalnya memang banyak sih ya kita tuh sudut pandang, cuma memang kita nggak boleh keliru. Jadi Mbak, kalau sombong dan ria itu emang bener-bener yang tahu cuma diri sendiri dan Tuhan ya. Jadi kalau aku menilai-nilai, aku buruk sangka. Aduh ngeri banget ya jadinya. Mengotori hati untuk satu hal yang nggak perlu. Sama munafik apa Mbak ininya? Munafik itu kan apa yang dia katakan sama apa yang dia lakukan berbeda. Misalnya dia bilang gini, subhanallah. Tapi dia meronta ketika dikasih musibah. Itu namanya munafik. Subhanallah kan, subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci itu nggak pernah salah dalam mengatur. Jadi ketika dikasih musibah, ini pengaturannya nggak mungkin salah. Dia bisa ikhlas. Itu namanya munafik. Mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi dia takut sama masalah. Berarti buat dia masalah lebih besar dari Allah. Itu munafik. Nah, gitu ya, tapi memang hati-hati ya bicara munafik ya. Munafik sama kafir itu tempatnya di dasar neraka tuh justru munafik. Mengatakan sesuatu ya. Nah, itu suka nggak kerasa loh Mbak. Oh iya, makanya sudut pandang. Sudut pandang lagi ya. Sebenarnya gini ya, Cindy Mimi, tidak ada satupun orang yang jahat. Nggak ada, cuma nggak paham. Cuma nggak paham. Orang belajar agama kan bukan pengen bener. Iya. Cuma nggak paham gitu. Makanya orang belajar agama ilmunya tinggi, perilakunya ngaco gitu. Itu karena nggak paham. Bukan karena jahat. Nggak paham tuh maksudnya gimana tuh Mbak Inka? Ya, kan dia nggak paham how to-nya.
How Oke. to-nya. bagaimananya. Jadi Bagaimana menggunakan bagaimananya. persepsi. Iya, dia juga sendiri tersiksa. Dia tahu kok itu nggak boleh, tapi karena nafsunya dia begini, jadi kalah terus sama hasutan setan, kalah terus sama nafsunya. Padahal kalau dia persepsinya digeser, Geser. setan nggak akan bisa menghasut. Nafsu pun akan mutmainah, enak, tenang. Tenang. Karena melihat sesuatu itu wajar. Sifat sombong tuh juga karena nafsu ya Mbak ya berarti ya? Ya kan sifat manusia emang gitu ya, inginnya dipuji. Memang itu sifat manusia. Tapi kita jangan, kalau kita tahu bahwa pujian itu justru membuat kita sulit, nggak sombong gitu kan. Ya kita jangan pakai dong gitu. Makanya kan Tuhan bilang gini, jangan kau pakai jubah. Oh itu maksudnya ya Mbak? Keangkuhan dan kesombongan itu adalah jubahku. Kalau kamu pakai akan kulemparkan kamu ke neraka. Artinya bukan orang sombong pasti ke neraka, bukan. Itu perumpamaan betapa bahayanya gitu kalau kita sombong gitu. Apa sih bahayanya ketika kita sombong? Sombong itu menyumbat hati kita dari menerima kebenaran. Jadi kalau orang negur kita nggak terima. Itu sombong. Itu bahaya gitu. Padahal kan kita butuh dibantu, dibenerin gitu. Tapi nggak bisa kalau kita begitu. Aduh. Merasa paling benar. Itu ya begitu ya. Benar. Ya otomatis ya nggak mau. Otomatis kalau ngerasa aku paling benar. Koreksi sama orang. Nggak mau lah ya, nggak terima. Aku paling benar kan persepsi. Persepsi lagi ya. Lagi. Luar biasa ini itu persepsi ya Mbak ya? Persepsi. Aku paling benar ya. Persepsi Ya aku kalau paling persepsi itu kita, nah persepsi ya kan harusnya gini, berarti kan aku benar. Iya Yang ya. itu enggak. Ya kan? Karena Kan dia harusnya kan gini, itu kan menurut aku. Menurut dia gimana gitu ya. Nah, makanya paling aman tuh pakai persepsi spiritual. Persepsi spiritual apa? Selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah itu benar. Udah selesai gitu. Jadi perbedaan pendapat nggak masalah. Tinggal kita cari. Kalau kita sudah memakai Iya. sudut pandang, nggak masalah. Ya selama. Jadi kita memilih sudut pandang pun kita kan pilih. Mau pilihnya yang mana? Ya pilih yang membuat kita mudah. Nggak masalah. Membuat masalah tuh jadi nggak ada masalah. masalah. Nah iya ya. dengan masalah nggak masalah. Sudut pandang lagi. Iya. Memang Karena luar dengan biasa. masalah nggak masalah kita jadi nggak marah, nggak kesel, nggak prasangka, nggak peduli lah nggak istilahnya. gunjing. Ya, Iya. nggak pedulinya pun bukan dalam arti Bukan nggak EGP. peduli. Iya, Bukan bukan EGP, Kan dia, tapi itu paham hartanya gitu dia, ya, gitu Mbak ya. ya. Tapi emang Iya, ya ya paham. udah emang aku yang salah ya. Ternyata Mm-mm. selama ini menilai orang-orang yang posting di Iya. sosmed itu kan selama ini kan Iya. berpikirnya bahwa EGP, bener EGP jadi sebenarnya sih terserah dia ya, harta dia ini ternyata nggak gitu ya Mbak kalau dari sudut pandang Itu Kalau positive ngerti. thinking ya Mbak kalau gitu ya. Kan Iya. terserah dia sih Iya, sebenarnya. jadi Itu kayak EGP. gitu ya. buat-buat gitu ya. Iya. Kan yang kita mau kan bener-bener Bukan. keluar dari Iya, kepahaman ya Mbak ya. Luar biasa ini sudut pandang ini. Kita banyak ya, Again. kita kelirunya tuh sudut pandang itu. Luar Kayak biasa. tadi Mbak Inka, Iya. baru kelihatan bahwa sudut Betul. pandang kita salah. Betul. Itu yang harus kita geser-geser Iya. kalau ada fenomena yang kayak Fenomena. gitu Baru ya. Kalau kita bisa melihat-lihat kayak ini gitu, ya. gitu ya Mbak ya. Baru kita Iya. bisa Iya. tahu nih Iya. persepsi kita yang mana yang Iya. masih Keliru gitu itu ya. Memang Bener, akhirnya jadi masalah jadinya akhirnya memang jadi bantuan Tuhan ya Mbak ya. iya, masalah Luar itu biasa. bantuan Tuhan untuk kita merubah, menggeser persepsi. Jadi Persepsi kita. ketika ada fenomena kita terusik, nah berarti ada persepsi. Ada persepsi persepsi salah. aku yang Karena masih harusnya salah. masalah emang ada. Nah, itu dia. Kan Salah. gitu. Emang Emang ada. Jadi alarmnya gitu ya Nah, Mbak sekarang ya. Begitu aku indikatornya. menghadapi suatu masalah dan aku merasa tidak enak, berarti aku ada persepsi aku yang salah. Itu Iya. indikatornya ya. Iya. Lalu aku harus cepet-cepet apa tuh? Iya. Taus. Iya. Lalu aku harus Ya harus menggeser, mengganti. mengganti. Cari Mengganti. Sampai ngelihat itu sebagai sesuatu yang wajar. yang wajar. Ya memang begitu. paling gampang tuh apa tuh Mbak? Ini kan buat aku Ini Mas ini kan konteksnya pemula lagi di mana? nih. Lagi Iya. di mana kita bicara lagi? Ya di- misalnya kayak gini nih kan ngelihat flexing tuh kita terganggu. Ya. Terus tadi kata Mbak Inka kan ya kalau ngelihat kayak gitu ta'awudz aja gitu. Mohon perlindungan sama Tuhan untuk kita tidak Supaya terhasut tidak terhasut. Ya. kepada Menilai diri itu kita ya. sendiri Mm-mm. gitu ya. Terus udah habis ta'awudz,
Udah gitu kan kita harus menggeser sudut pandang kita ke spiritual. Nah, itu sudut pandang spiritual itu Mbak, itu dia akan berpeta-peta terhadap fenomenanya sendiri nggak sih Mbak, atau gimana? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya tadi terbalik, bukan ta'awudz dulu. Oh, terbalik. Pahami dulu. Pahami dulu. Pahami dulu. Situasinya atau Jadi pahami bukan, apanya? persepsinya salah. Oh. Kalau udah persepsi oke. salah, kita berjuang mengganti persepsinya. Aha. Baru kalau nggak bisa juga baru ta'awudz. Oh, Jadi kita harus gitu. ikhtiar dulu, bukan menggantungkan pertolongan sama Tuhan dulu. Kita berarti- harus ikhtiar dulu, Oke. kita mencoba dulu, baru doa mengiringi. Oh, ikhtiar. Itu berarti Gitu. ikhtiar di Jangan dalam banget apa-apa. ya Mbak? Ya Allah jadikan aku kurang sabar, nggak mungkin. Nggak bisa begitu Nggak ya Mbak? bisa, karena sabar itu Iya, bukan iya, pemberian iya, Tuhan, iya, iya. tapi sabar itu ikhtiar kita. Makanya Tuhan memberikan, kan pernah dengar nggak? Ketika aku meminta kupu-kupu, diberikannya ulat bulu. Mm-mm. Ketika aku meminta bunga, diberikannya kaktus berduri. Artinya aku ingin sesuatu yang indah, Tuhan kasih yang gak enak dulu. Nah, si ulat bulu itu bisa berproses dengan kita, kelak akan menjadi Kupu-kupu yang indah. Lalu gitu juga kaktus berduri, dia akan berubah menjadi bunga yang indah. Nah, kalau bagi orang yang paham, dikasih ulat bulu, dia udah ini asik, dapat kupu-kupu gitu. Udah bisa Saya lihat udah ke tahu Kalau situ kita tuh gini, ya, aduh ulat nextnya. bulu lagi kan gatel nih, Oh, aduh iya. gimana nih. Bener, itu Tapi dia. kalau orang yang paham, nggak begitu, dia akan asik, alhamdulillah akan dapat bunga. Nah ketika dia gitu baru tahu. Oh, Jadi gitu. dia harus Jadi memahami sadarin dulu dulu itu. ya, paham dulu Baru. kita salah persepsinya Nah, itu persepsinya ya. salah, Heeh. lakukanlah upaya untuk menggeser, Menggeser. mengganti, merubah, mencabut persepsi yang salah. Nah, baru kita udah paham, kita berjuang sambil berdoa. Di situ Tuhan membantu. Ih, luar Tapi biasa kalau kita banget males ya. ya enggak. Maksudnya aku dari tadi ngedengerin Mbak Inka ngomong tuh, aku jadi makin berpikir gitu loh Mbak. Luar biasa, rupanya ikhtiarnya itu bener-bener gak kelihatan ya Mbak. Ya, Hanya aku yang berusaha untuk Iya. menggesernya Tahu. itu. ya, ikhtiar itu bukannya nyari duit aja, ikhtiar tuh luas banget. Itu termasuk Iya, ikhtiar ya itu Mbak. termasuk ikhtiar. Ikhtiar yang Iya, sesungguhnya yang itu sesungguhnya. ternyata ya supaya Mbak. kita bisa melakukan, mengamalkan apa yang Tuhan inginkan. Tanpa kepahaman kita jadi malah jadi ngaco gitu. Salah kaprah Salah gitu kaprah ya. itu Jadi salah bukan jadi kaprah, taat, malah benar. jadi Makin makanya ngaco kan banyak kali ya. orang bunuh diri, bom bunuh diri itu kan salah kaprah. Ya kan? Ya, Jadi salah gitu. Iya. Agama yang harusnya membuat kita tenang, rahmatan lil alamin, kok nggak ada. Iya. Padahal harusnya agama Islam itu rahmat bagi Rahmatan semesta semesta. alam, kok nggak ada. Mm-mm. Berarti kan ada persepsi Persepsinya yang salah, yang ya, keliru. Gitu ya. gitu sih. Soulmate, langsung ke pertanyaan dari teman-teman Soulmate nih. Ada 2 pertanyaan di episode kali ini. Mungkin Kakak Indi yang pertama boleh Oke, ditanyakan? pertanyaan yang pertama dari Mbak Tina di Jakarta nih, Mbak Inka. Mbak Tina bertanya, Mbak Inka tuh ustadzah. Apakah jawabannya? Ustazah, aku bukan ustazah. Aku tuh ibu dari 5 anak. Istri dari seorang suami. Aku dokter dan aku praktisi Al-Quran. Aku bukan penceramah. Aku di sini hanya berbagi sudut pandang apa sih yang bikin aku mudah banget mengamalkan Al-Quran. Kalau dulu sebelum aku belajar gitu ya, aku tuh sering banget bilang sabar tuh susah banget. Ikhlas tuh, aduh susah banget. Kalau sekarang emang ada masalah? Gitu. Setelah belajar itu ya. Setelah Mbak, belajar ya. jadi gini,
Aku sekarang jadi nggak nemuin lagi satupun alasan untuk sabar, untuk marah. Apa coba? Dizolimi orang, transfer pahala. Anak ngelawan, ya emang anak coba. Pagi, gitu, Iya. ya kan? Nah, terus pandemi, ya emang urusan apa? Emang kalau ada pandemi aku jadi masuk neraka? Ya enggak lah. Justru kalau aku pandemi nih, aku pakai masker. Karena keinginan Tuhan menyelamatkan jiwa aku dapat reward pahala. Aku pakai masker, aku prokes, aku sakit, minum obat. Karena keinginan Tuhan, aku ikhtiar menjaga keselamatan jiwaku, aku dapat reward. Tuh gitu. Apa coba? Kemarin aku dapat kanker. Dokter Inka, maaf Dokter Inka, kanker level sekian gini langka nggak ada obatnya. Gitu. Mbak Inka seneng? Seneng lah. Itu kan kayak gini loh. Kan coba deh. Pernah nggak ngelihat teman mati mendadak? Kan dia nggak siap-siap. Kalau aku kan jelas. Ya sekian tahun lagi saya mati. Oke. Pokoknya saya nggak boleh nih melanggar perintah Allah. Kalau nggak ntar gue tempatnya di mana nih? Ya udah. Jadi lebih siap-siap. Kan enak ya. Persepsi itu emang bener-bener gitu. masalah. Jadi aku tetap bukan ustazah. Iya. Oke. Aku pengen bener jadi praktisi aja deh. Gitu. Bukan mengkritisi. Praktisi. Jadi bukan demikian mengkritisi. soulmate Mudah-mudahan Mbak Ina, terjawab ya. Mudah-mudahan terjawab bahwa Mbak Inka ini bukan ustazah tapi beliau adalah seorang praktisi. Pengennya. Pengennya insya Allah. Ya. Lagi berjuang. Mbak Inka tuh belajar berapa lama sih? Apa tuh? Belajar itu. Waduh ini nanti ada session sendiri. Asik, bener ya, Oke. janji ya kita Iya. kupas janji ya. episode berikut-berikutnya. Ada satu pertanyaan lagi Iya, ya Nia? ada satu Iya. pertanyaan lagi. Oh, Ini ya, apa dari tuh? soulmate Mas Rudi di Bintaro. Hai Mas, aku bacain ya pertanyaan. Jadi Mas Rudi nanya gini nih Mbak Inka. Apa tuh? Dia menonton podcast kita di episode sebelumnya. Dia nggak mention episode berapa, aku juga lupa jujur. Terus dia, Mbak Inka katanya ada menyatakan bahwa kita ini manusia tuh sebenarnya sudah diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah itu dengan konsep masing-masing gitu. Nah, cuma yang Mas Rudi tanya ini lucu sih Mbak. Menarik buat aku ya Mbak. Akhirnya kita pilih untuk angkat itu. Jadi kata Mas Rudi gini, apakah Tuhan itu memberikan konsep kepada manusia yang untuk terus hidup susah itu, apakah itu konsep Tuhan juga? Ada Mbak? konsep kayak gitu? Iya, begitu memang Mbak. Gampang. Gampang, kok kayak jelimet ya Mbak? Gampang jawabannya, nggak usah panjang-panjang mikir. Ingat aja sifat dunia itu fana, berubah-ubah. Jadi mungkin nggak orang susah terus? Enggak, Ya udah kalau nggak itu namanya melanggar sunatullah. Gitu aja ya Mbak. Langsung terpatahkan persepsi itu. Dengan tadi yang sifat dunia, sunatullahnya adalah fana. Berubah-ubah. Ada saatnya senang, ada nanti susah, nanti makanya sehat, ya nanti ada sakit. Jadi sebenarnya sakit nggak ada masalah, emang kenapa? Karena memang sunatullahnya dunia ya berubah-berubah. Kalau pengen enak terus nanti. Kalau kita sudah meninggal, itu pun kalau kita masuk surga. Kalau enggak, kita selama-lamanya di mana tuh? Nah, tuh dia. Gitu. Sebelum tentukan surga atau neraka, nonton dulu podcast kita nih. Ya, jadi gampang kan? Berjuang merubah dulu, persepsi belajar kita dulu. supaya masalah Emang ada. Oke, semoga Mas Rudi di sana senang ya dengan jawaban dari kita. Oke, soulmate, terima kasih banyak sudah menyaksikan channel Wawasan kita bersama Mbak Inka dan juga Cindy, juga Mimi di sini. Jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe, dan share dan channel juga video kita ditunggu. ini. Yes, ditunggu Dan lagi juga nih. ditunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Makin rungsing kita malah makin seneng. Tulis di komen sini ya. Yes. Jangan lupa.
Oke. Ya sudah, mudah-mudahan kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Bismillah. Itu tadi Mbak Inka banyak janjinya tuh Iya. untuk tema-tema episode Makin lama selanjutnya. makin seru ya. Seru banget, karena banget. kita makin banyak nemuin Makin salah banyak. persepsi ya kan Sin? Betul. Ternyata emang semua Waduh. masalah emang gara-gara salah persepsi persepsi aja. ya. Ya wis soulmate, kita sudahi dulu episode kali ini. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya soulmate.